hari ulang tahun Nganjuk jatuh pada tanggal 10 April di tahun 2024 ini. Nganjuk genap berusia 1087, tetapi sayangnya masih banyak yang salah memaknai HUT Nganjuk. Setiap tahun, HUT Nganjuk ditandai dengan pawai alegoris atau boyong dan juga kirap pusaka. Padahal boyong adalah simbol dari pindahnya pusat pemerintahan dari Kabupaten Brebek ke Kabupaten Nganjuk yang terjadi pada masa kolonial, tepatnya tanggal 6 Juni. Sementara HUT Nganjuk seharusnya lokus di Candilor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, karena disinilah pada masa Empu Sindok, Resima Swatantra sebagai cikal bakal Nganjuk. Di sini juga dibangun Jaya Stamba dan juga bangunan suci sebagai wujud terimanya Empu Sindok pada saat melawan Sriwijaya. Amin Fuadi, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengatakan pihaknya mengadakan tasakuran di Candilor jelang HUT Nganjuk karena di sini cikal bakal Nganjuk. Jadi seperti biasa kami dari Dinas Pariwisata setiap tanggal 9 April tanggal 10-nya adalah hari jadi Nganjuk, itu kami selalu mengadakan tasakuran di Candilor dan sebagai upaya kami untuk berterima kasih pada para leluhur yang dulu telah membangun atau mempersiapkan Nganjuk ini sebagai sebuah sima swatantra pada saat itu, pada era Empu Sindok kepada Wajib Ladang. Dan ini kami teruskan sebagai wujud terima kasih kami bahwa akhirnya Nganjuk menjadi cikal bakal sebagai suatu daerah otonom. Ya, mengapa harus di Candilor ini, Pak? Ya, karena Candilor ini merupakan lokus dari prasasti Nganjuk Ladang yang menceritakan di sinilah ya terjadinya pembangunan Jaya Stamba ya, dan juga bangunan suci sebagai wujud rasa terima kasihnya Empu Sindok dibantu oleh warga masyarakat Nganjuk pada saat melawan pasukan dari Sriwijaya. Yeah. Ya, jadi untuk tahun ini tidak ada kirap dari Brebek. Ya, kami sudah menyampaikan pada PJ Bupati bahwa lokus dari hari jadi itu tetap di Candilor. Nah ini alhamdulillah dari beliaunya menerima itu semua dan makanya kegiatan memang difokuskan di Candilor. Hanya saja karena pada saat ini tahun 2024 ini bertepatan dengan hari raya, oleh karena itu peringatan-peringatannya itu nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan hari raya. Artinya untuk kirap itu kirap hari jadi ditiadakan, Pak? Iya, betul. Mulai tahun ini? Semoga saja. Untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur, salah satu peserta menyuguhkan sesaji yang dibarengi panjatan doa. Sukadi, pengamat budaya, menjelaskan kegiatan HUT Nganjuk yang tidak dipusatkan di Candilor hanya merupakan penopang. Lebih tegas ia mengatakan HUT Nganjuk bukan boyong, HUT Nganjuk bukan pawai alegoris, HUT Nganjuk bukan kirap pusaka. Ini yang perlu dipertegas supaya masyarakat Nganjuk tidak dibodohi. Dalam rangka syukuran ya untuk manggulan istilahnya terkait dengan peringatan hari jadi Nganjuk yang ke-1087, tepatnya 10 April 2024. Sebenarnya pelaksanaannya itu besok, tapi ini syukurannya dilaksanakan sore hari ini karena menurut penanggalan Jawa ini sudah masuk sehari berikutnya gitu. Nah, ini suatu kegiatan yang bagus, luar biasa. Memang terkait dengan hari jadi Nganjuk atau HUT Nganjuk ini situsnya yang berada di Candilor ini ya, ini terkait dengan peristiwa Mataram Medang zaman dahulu bahwa penetapan sima ya berlangsung di sini, makanya kegiatan-kegiatan yang semestinya jadi dipusatkan di tempat ini. Bahkan prasasti Nganjuk Ladang dulu ditemukan di sebelah kanan saya ini ya, ditemukan di sini, kemudian dibawa Belanda ke Karisdana Negeri, kemudian dilanjutkan ke Museum Nasional. Nah, ini menandakan bahwa benar-benar situs ini adalah situs yang perlu dihormati, perlu diuri-uri dan perlu dijaga kelestariannya, kelestarian secara fisik maupun non fisiknya juga dijaga. Selanjutnya bahwa
kegiatan-kegiatan yang selain berpusat di Candi Lor ini, saya pikir itu sebagai kegiatan penopang atau pendukung. Jadi yang primer ada berada di sini. Seperti ada bersama dengan ini ada kegiatan ziarah ke makam leluhur ya di Berbek sana, kemudian dilanjutkan dengan kirap pusaka. Itu sebenarnya nggak punya korelasi sama sekali dengan kegiatan hari jadi Nganjuk yang ini, tidak punya korelasi. Jadi justru itu melemahkan kesejarahan yang ada. Karena apa? Setting waktunya terpaut cukup lama, selisih 900 tahun lebih ya, antara kegiatan yang ada di Berbek dengan kegiatan yang ada di era Mataram kuno. Sangat beda sekali. Boyong bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan boyong. Alegoris bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan alegoris. Kirap pusaka bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan kirap pusaka. Ini harus dipertegas supaya masyarakat Nganjuk tidak merasa dibodohi. Bersyukur HUT Nganjuk tahun ini tidak ada pawai alegoris. Semoga kedepannya juga ditiadakan. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.